Gila ya Vin, capek banget gue dari kemarin. Telat mulu, macet banget. Capek pokoknya jadi orang Indonesia ya. Gue juga capek jadi orang Indonesia. Rumah gue kemarin baru aja kebanjiran. Cheers nih apa? Beneran, wah. Oh iya gila, sumpah ya mendingan cabut aja dari Indonesia nih. Udah, pindah aja keluar. Ayo udah, kita diskusin dulu sama yang lain dah. Parah Iya, banget nih. pindah aja dari Indonesia. Mak, lihat deh, lagi korupsi. Iya lagi. Iya, ampun bikin malu gue tau gak sebagai orang Indonesia. Capek gak kalau kayak gini jadinya. Iya gila korupsi. Gila lo, kemarin nih gue ke Senayan, lo tau gak? Gue liat yang monorail kayaknya gak jadi-jadi deh. Demi apa mau jadi di monorail? Gue kira gak jadi loh. Ya jelas apa yang tahu ada monorail, orang Kopaya juga belum benar. Ya elah, mendingan negara tetangga, subway bagus, bus bagus. Siapa yang gak senang tinggal di situ? Betul-betul, mending kita pindah ya sekalian. Iya, pindah. Seandainya saya bisa memohon langsung kepada Tuhan saat saya sebelum dilahirkan, dan jika saya tahu bahwa kondisi Indonesia akan seperti ini, maka saya akan memohon kepada Tuhan, Tuhan, jangan lahirkan saya di Indonesia. Tuhan, lahirkan saya di negara lain, di negara yang lebih maju, negara yang lebih nyaman, negara yang lebih aman, negara yang punya musim saljunya. Tuhan, nggak seperti di Indonesia, musim cuma 2. Itu aja nggak karuan. Lihat aja, musim kemarau hujan terus, musim hujan panasnya minta ampun. Tuhan, lahirkan saya di negara lain, di negara yang sudah maju, sudah aman, yang hidupnya sudah lebih maju. Yang paling parah, saya hidup, saya dilahirkan sebagai orang Indonesia. Nyatanya apa? Lihat, dengar, bahwa saat ini saya berbicara dalam bahasa Indonesia. Saya menginjakkan kaki saya di tanah Indonesia. Setiap hari saya makan nasi dari beras Indonesia. Dan yang paling parah, saya hidup, saya dilahirkan sebagai orang Indonesia. Tapi nggak cuma saya, tidak cuma saya, tapi ada Anda sekalian, ada Anda dan saya yang tinggal di dalam Indonesia, di negara yang banyak sekali pulaunya, di negara yang sumber daya alamnya sangatlah banyak. Bayangkan saja jika kita bisa mengelola semuanya. Bayangkan betapa Indonesia itu menjadi kaya. Bayangkan itu. Sungguh nikmat, bukan? Satu hal yang perlu kita sadari sebagai manusia, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan kita dengan maksud dan tujuan tertentu. Itu berarti kita, Tuhan izinkan untuk kita berada di Indonesia, pasti ada maksudnya. Namun banyak masyarakat Indonesia belum sadar apa tujuan mereka di Indonesia. Khususnya anak muda saat ini. Banyak anak muda yang sudah negative thinking atas keadaan Indonesia. Hei anak muda, dengar! Jangan tanyakan apa yang negara sudah berikan kepada Anda, tapi tanyakan pada diri Anda apa yang sudah Anda perbuat bagi negara ini. Kita tahu kondisi negara kita saat ini kurang baik. Tapi apakah kita mau bertahan di negara yang kurang baik ini? Kalau kita sadar bahwa negara kita kurang baik, maka bangunlah Indonesia ini. Masa depan ada di tangan kita, di tangan generasi anak muda. Lalu bagaimana memulainya? Sederhana saja, mulailah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Jangan bayangkan Anda memulai sesuatu dari perkara yang besar kalau Anda belum setia dalam perkara yang kecil. Contohnya saja, lihat banyak anak muda yang komplain rumahnya kebanjiran. Padahal mereka sadar bahwa untuk mencegah banjir dan membuang sampah pada tempatnya, tapi mereka tidak mau melakukan itu. Mereka berpikir, buat apa saya buang sampah pada tempatnya jika hanya saya yang buang sampah pada tempatnya? Gak ada gunanya. Seperti rasanya tidak ada efek ketika saya membuang sampah pada tempatnya. Tapi bayangkan jika seluruh masyarakat Indonesia punya pemikiran yang sama untuk membuang sampah pada tempatnya, bayangkan efeknya itu akan luar biasa. Tapi mulailah setia perkara kecil, lakukan dan lakukan. Ayo anak muda, sadar, bangkitlah anak muda. Kita bisa ubah negara ini jadi lebih maju, jadi lebih sejahtera, jadi lebih bersih, yang pasti jadi lebih baik dan terus menjadi baik. Mulailah belajar untuk mendisiplinkan diri. Datanglah tepat waktu ketika apapun Anda memiliki acara. Belajarlah juga untuk membangun integritas dari sekarang, karena integritas itulah yang paling penting. Ingat, masa depan bangsa ada di tangan generasi anak muda saat ini. Bangkitlah generasi anak muda, merdeka!